Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitriana. Saya Yanatul Umma. Kami dari kelas 5 M2N Nazhatul Tulab. Di video kali ini kami akan mempresentasikan tafsir surah An-Nisa ayat 43. Baik, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taquluna wa la junuban illa abiri sabilin hatta taghtasilu wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadum minkum minal ghaiti aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum innallaha kana afuwan ghafura, yang artinya, wahai orang yang beriman, janganlah kamu mendekati sholat ketika kamu dalam keadaan mabuk sampai kamu sadar apa yang kamu ucapkan, dan jangan pula kamu hampiri masjid ketika kamu dalam keadaan junub kecuali sekedar melewati jalan saja sebelum kamu mandi junub. Adapun jika kamu sakit atau sedang dalam perjalanan atau sehabis buang air atau kamu telah menyentuh perempuan sedangkan kamu tidak mendapat air, maka bertayamumlah kamu dengan debu yang suci. Usaplah wajahmu dan tanganmu dengan debu itu. Sungguh Allah Maha Pemaaf, Maha Pengampun. Penggalan ayat Aula Maslumun Nisa di atas berbicara tentang batalnya wudu yang disebabkan bersentuhnya laki-laki dengan perempuan. Ada beberapa pendapat tentang perbedaan qiraat yang terjadi pada kalimat dalam ayat ini. Di antaranya yang jika kita kumpulkan bermuara kepada dua pendapat, yaitu membatalkan dan tidak membatalkan. Pendapat para ulama tentang perbedaan qiraat, Imam Ibnu Katsir, Nafi, Asim, Abu Amr dan Ibnu Amr membaca penggalan ayat tersebut dengan memanjangkan huruf lam, sedangkan Imam Hamzah dan Al-Kisai membaca dengan mendekatkan huruf lam. Menurut mazhab Hanafi dan Maliki, bersentuhan biasa antara laki-laki dan perempuan tidak membatalkan wudu, karena dengan berpegang pada qiraat yang mengandung arti adanya unsur kesengajaan untuk saling bersentuhan, yang mana dalam hal ini adalah hubungan suami istri, maka bersentuhan biasa tidak membatalkan wudu. Jalaluddin Al-Mahili dan Jalaluddin As-Suyuti dalam tafsir Jalalain menjelaskan ayat di atas. Menurut satu qiraat, lamastum itu tanpa alif dan keduanya yaitu baik pakai alif atau tidak. Artinya ialah menyentuh, yakni meraba dengan tangan. Hal ini dinyatakan oleh Ibnu Umar juga merupakan pendapat Syafi'i dan dikaitkan dengannya meraba dengan kulit lainnya. Sedangkan dari Ibnu Abbas diberitakan bahwa maksudnya ialah jima atau bersetubuh. Tafsir Jalalain jilid 1 halaman 335. Apakah ayat tersebut bermakna jima? Ada beberapa landasan dari hadis yang mendasari pendapat bahwa ayat tersebut bermakna jima. Di antaranya adalah hadis yang diriwayatkan Aisyah bahwasanya Nabi Muhammad SAW mencium beberapa istrinya, kemudian dia keluar menunaikan sholat dan tidak berwudu lagi. Hadis lain yang diriwayatkan Aisyah, ia berkata, pada satu malam aku kehilangan Rasulullah SAW dari tempat tidurku, maka aku pun meraba-raba mencari beliau hingga kedua tanganku menyentuh bagian dalam kedua telapak kaki beliau. Saat itu beliau berada di dalam masjid, sementara kedua telapak kakinya ditegakkan sambil berdoa, Ya Allah, aku berlindung dengan keridhaan-Mu dan dari kemurkaanmu, dan dengan maafmu dari hukumanmu, dan aku berlindung kepadamu darimu. Aku tidak dapat menghitung pujianmu, engkau sebagaimana yang engkau puji terhadap dirimu. Hadis riwayat Muslim nomor 4486. Sedangkan Imam Syafi'i berpendapat bahwa bersentuhan biasa dapat membatalkan wudu, karena dengan berpegangan pada qiraat lamastu memendekkan lam. Berarti persentuhan dilakukan oleh salah satu pihak tanpa harus ada unsur kesengajaan untuk saling bersentuhan yang mengandung arti jima. Dalam hal itu terlihat bahwa perbedaan qiraat dapat mengakibatkan perbedaan hasil istinbat hukum. Imam Syafi'i berkata dalam kitab Al-Um, telah sampai kepada kami dari Ibnu Mas'ud yang mengatakan makna ucapan Ibnu Umar apabila seorang laki-laki menyentuhkan tangannya kepada istrinya
jima. Akan tetapi, jika kita melihat dari bentuk dan susunan ayat tersebut, menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan al-mulasamah adalah jima. Karena Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa di antara yang membolehkan tayamum adalah kembali dari buang air besar